Jadi bagaimana sih kita bisa mendampingi anak belajar daring dengan cara bahagia gitu. Kenapa di sini disebut bahagia? Karena ternyata banyak juga di antara kita gitu ya yang tidak merasa bahagia. Jadi bagaimana sih kita berusaha untuk bisa mendampingi anak daring dengan bahagia? Karena memang banyak sekali yang mengeluhkan gitu ya. Banyak sekali yang mengeluhkan kenapa begini, kenapa begitunya gitu. Dan ini menjadi sebuah fenomena yang terjadi pada waktu kegiatan daring. Apa aja sih yang terjadi gitu? Yang pertama yang pasti laporannya gitu, orang tua itu banyak banget yang stres gitu. Karena stresnya itu entah karena materi tidak paham gitu ya, setelah itu bingung ngadepin anak ini gimana sih maunya gitu, udah didampingin tapi kok ya susah banget, apalagi terutama bagi anak-anak yang berjenis kelamin lelaki gitu. Kalau yang perempuan biasanya relatif masih bisa patuh gitu atau nurut, tapi kalau anak laki-laki cenderung dia biasanya malah justru agak sulit untuk keteraturan yang seperti itu gitu. Jadi orang tua tambah stres dengan kondisi yang seperti ini, dengan kondisi yang hampir 2 tahun dengan kondisi daring seperti ini. Materi bisa jadi sama sekali tidak paham dan bingung gimana cara hadapin anak. Kemudian ternyata anak pun juga stres. Banyak laporan yang datang gitu ya, yang berkonsultasi, ternyata juga anak juga mengalami stres. Nanti di video nanti juga saya akan sampaikan, bahkan ada beberapa anak yang depresi yang akhirnya ujungnya adalah melakukan tindakan bunuh diri. Kenapa sampai seperti itu gitu ya? Ini bukan hal yang main-main gitu. Jadi anak stres ini ternyata ngefeknya kemana-mana. Kalau ini dibiarkan dan kita tidak paham dengan kondisi ini yang menyebabkan anak menjadi depresi atau dia tidak terima dirinya, baik dari orang tua ataupun guru gitu. Jadi misalkan akhirnya dimarahin gitu ya, tugas tidak selesai, baik setelah itu orang tua dipanggil lagi ke sekolah gitu, kemudian guru juga akhirnya marah juga sama anak ini yang membuat anak menjadi stres. Kemudian bukan hanya itu gitu ya, guru juga bingung, ini gimana sih, ini si A kok ya masih belum ngumpul tugas, si B juga masih belum ngumpul tugasnya gitu, si C juga tidak mengumpulkan tugasnya. Kira-kira kendalanya apa gitu. Mencoba untuk berdiskusi dengan orang tua, ternyata juga mentok gitu. Coba untuk ke anaknya kalau di kondisi Zoom seperti ini, anaknya lari-lari gitu ya. Gimana materi bisa tersampaikan kalau anaknya sendiri lari-lari gitu. Artinya guru juga stres juga gitu. Kemudian apalagi dan sekarang juga akhirnya karena kondisi yang semakin banyak waktu anak yang berinteraksi dengan HP, akhirnya semakin banyak yang kecanduan HP gitu. Ini yang menjadi sebuah fenomena yang terjadi kondisinya ini. Kemudian semua kumpul tapi jiwa terpisah gitu. Kita kumpul bareng gitu ya, ini menjadi sebuah fenomena gitu ya. Jadi semua kumpul, tapi kita ternyata asik dengan dengan HP kita sendiri gitu. Nah ini contoh ya, mudahan saya bisa tayangkan. Wis sinau tok, wis belajar tok, wis dadi guru. Opo sih? Iki jenenge kudu sing sekolah anake. Pusing lah pokoknya daring-daring ini, yang ada darting mamanya. Pusing daring-daring ini. Apa? Mamanya pun yang belajar stres, orang sekolah harus full. Buku harus dibayar semua, anak tak masuk sekolah. Ternyata cukup panjang ya, bunda-bunda semuanya gitu ya, dengan kondisi yang bisa jadi sama ya dengan kita gitu ya, koneksi, anak-anak tidak tertib, tidak disiplin jadinya gitu, yang tadi saya sampaikan tadi di fenomena yang tadi saya sampaikan. Tapi ada yang kondisinya
Eh, ini, yang ini cukup miris ya, kondisinya cukup miris sekali. Sebentar saya tanya. Tantangan sekolah daring di tengah pandemi COVID-19 adalah korban jiwa. Seorang siswi kelas sekolah menengah atas di Goa, Sulawesi Selatan meninggal akibat bunuh diri. MI ditemukan tewas di kamarnya Desa Bilalang, Kecamatan Manuju pada Sabtu pagi oleh kerabatnya sendiri. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi saat itu langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi mengamankan sebuah cangkir serta kemasan racun serangga. Petugas juga mengamankan telepon seluler milik korban. Fakta pemeriksaan menunjukkan korban nekat menenggak racun serangga akibat depresi atau tugas online yang diterima dari sekolahnya. Ditambah lagi korban tinggal di wilayah pedalaman sulit akses internet. Jadi ini yang terjadi ya, sangat memprihatinkan gitu, sangat memprihatinkan. Apalagi ini terjadi bagi bunda-bunda semua yang mungkin putra-putrinya bersekolah di swasta, itu biasanya cenderung masih ada toleransi untuk masalah pengerjaan gitu. Jadi dihitung berapa per hari atau per pekan tugas yang diberikan. Kemudian masih cenderung ada tatap muka walaupun via online gitu ya, entah itu Zoom, entah itu Google Classroom, Google Meet gitu, atau Microsoft Teams, segala macam apapun lah itu masih ada pertemuan. Kalau yang swasta cenderung biasanya seperti itu gitu. Tapi bagi mungkin bunda-bunda di sini yang putra-putrinya yang bersekolah di sekolah negeri, ini banyak sekali yang laporan yang sangat-sangat membebani gitu, karena hampir tidak ada guru masuk dalam bentuk tatap muka pengajaran yang dilakukan dengan yang ya seperti ini, kita Zoom atau segala macam apapun lah ya, yang diterangkan seperti itu gitu, tapi lebih kepada tugas gitu. Bahkan tugasnya bisa via WA, kalau yang sudah SMA mungkin dengan Google Classroom gitu, dengan jumlahnya yang sangat-sangat banyak sekali gitu, sangat-sangat banyak sekali. Nah sekarang bagaimana kita menyikapi sebagai orang tua gitu ya dengan kondisi yang seperti itu gitu. Kalaupun kita protes misalkan ya, kita sebagai orang tua kita protes ya, selalu ujung-ujungnya bahwa ya kalau mau ya jangan sekolah di negeri Bu gitu, misalkan begitu gitu ya, atau sekolah yang lain saja. Nah, ini kan menjadi sebuah dilematis kita sebagai orang tua, bagaimana sih untuk kondisi yang sekiranya dengan kondisi ini kita bisa melampauinya atau bisa melaluinya. Yang pertama, yang pasti kita menciptakan ruang belajar sendiri gitu. Artinya bahwa ya dimanapun sebenarnya ya, entah di ruang kamar anak sendiri gitu, ataupun di ruang kerja ayahnya gitu, atau dimanapun yang memang di situ kita minimalisir anak untuk terpapar dari suara kebisingan, atau mungkin fokusnya terpecah gitu ya karena ada televisi atau dengan apapun itu yang bisa membuat anak tidak fokus. Makanya di sini menciptakan ruang belajar sendiri, bukan mesti harus kita bangun ruang belajar baru gitu ya, tidak. Tapi di situ kita tempatkan Ananda, ya udah kalau belajar di situ ya gitu, karena cenderung kalau misalkan di ruang tengah gitu ya, di ruang tengah yang notabene di situ depannya ada TV, nah itu biasanya apalagi kalau ada acara yang diminati oleh Ananda, anak-anak kita, akhirnya dia kedistrak gitu, fokusnya jadi terputus. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba untuk menyiapkan jadwal. Jadwal ini sini kita membantu anak agar disiplin. Kalaupun dia selama ini pagi ke sekolah, ya udah pokoknya pagi kamu harus sudah mandi,
udah sarapan dan kamu sudah siap untuk belajar gitu. Kalaupun tidak ada jadwal pertemuan secara online yang dilakukan oleh gurunya, tapi ya itu adalah waktu belajarnya gitu. Tugas-tugas apa yang belum dikerjakan gitu, coba untuk direview. Kalaupun semua tugas sudah dikerjakan, coba kita untuk mempelajari pelajaran yang sudah diberikan oleh gurunya dengan mereview materi itu gitu. Jadi memang dengan memberikan jadwal yang teratur itu anak akan cenderung lebih disiplin. Tapi sekali lagi ini kita akan mengalami kesulitan terutama bagi anak-anak yang laki-laki biasanya agak kesulitan. Kalau anak perempuan cenderung bisa lebih nurut gitu ya kalau untuk anak perempuan. Kemudian bagaimana yang ketiga adalah kita menghubungi guru untuk diskusi. Jadi sebagai orang tua kita juga perlu proaktif gitu ya, proaktif bagaimana kita membangun hubungan positif dengan guru, kemudian kita mencoba untuk bertukar pikiran, untuk berdiskusi, apalagi terhadap materi-materi yang memang kita bingung, kita nggak ngerti gitu, ini gimana nih caranya ya gitu, jadi kita bisa untuk berdiskusi dengan guru yang memberikan pelajaran tersebut. Tapi sekali lagi ini terjadi di berbagai macam sekolah gitu ya, berbagai macam sekolah. Kalau untuk sekolah swasta cenderung masih bisa menerima untuk diskusi segala macam gitu. Mungkin tidak semua sekolah negeri ya, mungkin ada beberapa sekolah negeri yang juga terbuka juga dengan orang tua, tapi tidak banyak yang seperti itu gitu ya. Lebih banyak yang ya udah pokoknya tugas anak kumpul, tugas lagi gitu. Nanti kalau enggak dihubungin orang tua, kalau masih belum ngumpul juga orang tua harus ke sekolah, biasanya treatmentnya akan seperti itu gitu. Kemudian selain itu apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mendampingi anak-anak dalam proses belajar daring ini gitu. Fokus pada keunggulan. Setiap anak adalah bintang. Kalau kita melihat anak kita kekurangannya adalah matematika, jangan matematika itu yang kita anggap akhirnya membuat anak kita kok nggak bagus-bagus sih gitu, kok nggak diajarin berulang-ulang kok nggak ngerti-ngerti sih gitu. Ayolah kamu belajar lagi lah gitu, coba dong ini kamu begini begitu gitu ya. Udah itu mulu gitu ya, apalagi kalau udah tugas matematika itu lagi yang kita kejar gitu. Tapi kita lupa dengan pelajaran-pelajaran lain yang memang dia minati gitu. Misalkan dia lebih berminat untuk dia bercerita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, misalkan dia lebih menyukai itu gitu. Kita nggak seringkali kan begitu ya, bunda-bunda solihah, kita biasanya cenderung untuk melihat kelemahannya anak kita. Kalau kelemahannya matematika, kita akan panggilkan guru les matematika, gitu kan. Kalau kelemahannya dia adalah fisika, misalkan, atau biologi, atau kimia, misalkan, kita akan cari guru les untuk dampingi anak-anak kita itu, gitu. Tapi kalau yang menjadi keunggulannya dia, kita jadi abai. Kita merasa yang udahlah dia bisa sendiri, itu nggak perlu diajarin juga dia bisa sendiri. Padahal kebalik nih. Kebaliknya apa? Kalau justru yang menjadi hal yang dia sukai itu kita fasilitasi secara maksimal, dia akan menjadi tanda kutip anak yang berprestasi, gitu. Prestasi dengan apapun, dengan yang bukan hanya mesti harus berprestasi adalah juara di perlombaan ini itu gitu, tapi dia akan mendapatkan hasil yang lebih ekspor. Kita pun sebagai orang tua kalau yang menjadi kelemahan kita terus dikejar gitu. Contoh misalkan saya nih sebagai orang tua itu agak kesulitan kalau untuk masalah beberes, itu agak kesulitan. Itu kesulitan banget saya kalau untuk masalah beberes gitu. Tapi setiap kali misal gitu ya orang tua saya atau mertua gitu ya datang ke rumah, selalu yang dikomentari kenapa sih rumahnya berantakan bla 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 gitu. Lama-lama kita kan jadi lama-lama udah judek sendiri gitu. Apa sih gitu, itu lagi gitu. Padahal menurut kita udah kita rapiin gitu ya. Menurut saya udah saya coba untuk rapiin, udah dipel, udah benar-benar coba dirapiin dengan semaksimal mungkin.
Tapi pandangan orang tua atau mertua saya masih berantakan gitu. Kan lama-lama kita jadi sebel ya. Padahal saya misalkan punya keunggulan yang lain. Saya jago loh masak gitu loh. Saya jago loh untuk ngurusin ini itu gitu ya. Tapi akhirnya tidak dipandang karena melihat kelemahan itu. Itu yang sering terjadi di kita. Kita seringkali fokus dengan yang kelemahan anak, tapi kita lupa yang menjadi keunggulannya. Oleh karena itu sekarang kita udah balik nih gitu ya. Mindset kita udah kita balik. Fokus pada keunggulan pada anak karena setiap anak adalah bintang. Bagaimana yang menjadi kekurangannya tuh gitu ya. Tadi misalkan contohnya kekurangannya dalam matematika, boleh dia les matematika, tapi hanya sampai batas misalkan, yang penting kamu naik kelas aja Dede, gitu. Misalkan kamu yang penting sampai KKM aja. Selebihnya maksimalkan dia yang menjadi keunggulannya anak kita tersebut. Kemudian siasati keterbatasan. Kurang bukan berarti gagal. Yang tadi kembali lagi kalau matematika, anak-anak kita misalkan dia kurangnya di matematika nilainya 4, 5 gitu, paling banter 6. Bukan berarti dia akan menjadi manusia gagal kan? Atau yang lainnya gitu ya, dia nggak bisa ini itu. Sebutlah salah satu bidang yang dia tidak bagus di bidang itu. Bukan berarti dia menjadi manusia yang gagal, bukan? Nah, inilah yang kita harus mampu bagaimana kita mensiasati keterbatasan sehingga mindset kita terbangun bahwa ya udahlah, dia nggak bisa di situ, kita cari yang lainnya, kita gali yang lainnya gitu ya, karena jangan hanya gara-gara itu kemudian kita merasa anak kita gagal di masa depannya dia. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan bahasa cinta. Ini mungkin nanti sesi-sesi kapan-kapan mudah-mudahan bisa sharing, saya bisa sharing tentang bagaimana sih kita menggunakan bahasa cinta kepada anak-anak kita. Sebenarnya bukan hanya anak-anak aja ya, dengan pasangan pun bahasa cinta ini tentunya kita juga bisa menggunakannya. Karena apa? Karena dengan kita menggunakan bahasa cinta kita mampu menjalin komunikasi dengan hangat kepada anak-anak. Nah, yang sering kejadian di kita, sudah anak-anaknya udah stres dengan tugas itu gitu ya, kemudian kita udah ngerasa aduh kok nggak bisa gitu, kitanya juga tambah stres, akhirnya kita juga tambah menekan itu, akhirnya yang keluar dari kita adalah akhirnya umpatan gitu ya, yang keluar dari kita adalah ya omelan yang pasti gitu ya. Kemudian yang keluar dari kita adalah kekesalan gitu. Itu yang anak semakin lama dia semakin menjaga jarak dengan kita. Udah mending aku diem aja gitu ya. Mending aku nggak usah ngomong deh ke bunda kalau ternyata ujung-ujungnya aku akan diomelin. Nah, dengan gunakan bahasa cinta ini kita mencoba untuk bagaimana menjalin komunikasi yang enak ya, yang hangat dengan anak kita. Berikutnya adalah kita hargai, karena setiap keberhasilan butuh setiap keberhasilan butuh proses. Jadi kita mencoba untuk menghargai semua keberhasilannya, walaupun itu cuma hanya sedikit. Jadi setiap proses itu kita coba menghargainya. Kita mendidik anak bukan menjadikan dia sebagai apa gitu ya, tapi kita mendidik anak adalah saat ini adalah kita menikmati prosesnya. Setiap tahapan yang kita lakukan saat ini dan kita bisa menikmati proses ini, maka di saat dia berhasil mencapainya itu kita kan akan merasa sangat kemarin itu usaha saya seperti ini loh gitu ya, kesulitan saya begini begitu, tapi saya mencoba untuk bisa melampauinya loh dengan anak saya gitu. Karena dengan kita menghargai proses baik kita maupun anak kita gitu ya, kita hargai proses kesulitannya, kemudian kita ajarkan kalau dia gagal bagaimana cara menghadapi kegagalan itu. Kalau misalkan dia diomelin sama guru gitu ya, gimana caranya kita juga untuk bisa menguatkan dia. Komunikasi seperti apa yang kita bangun kepada anak-anak kita ajarkan dalam kondisi seperti ini. Ajarkan juga dia untuk bisa berkomunikasi yang baik dengan gurunya. Ini
anak kita juga tentunya dia juga akan belajar dia menjadi kuat gitu. Jadi dengan kondisi pandemi ini bukan hanya kita, tapi anak kita juga belajar untuk menjadi kuat. Ini kesulitan kalau kita online ya, ngehang. Masih kedengaran suara saya? Jangannya saya dari tadi berbicara putus nih. Jelas Ustazah? Masih jelas. Okay. Jelas Ustazah. Ini slide saya nih yang sebentar, saya stop dulu, ini kok macet. Ini ngambek ya. Luar biasa nih kalau kondisi online. Oke, sebentar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita coba untuk membuat ragam aktivitas atau event gitu ya. Ragam aktivitas tidak melulu dia hanya sekedar menghadapi buku-bukunya gitu. Yang paling penting ini menjadi momen terbaik bagaimana kita membangun hubungan yang positif dengan anak kita. Kalau kita lakukan itu secara sadar gitu ya, kemudian kita membuat program-program bukan hanya sekedar tanda kutip belajar itu hanya di hadapan buku gitu ya, tapi dengan beragam aktivitas yang kita lakukan di rumah ataupun di luar rumah, dalam arti di lingkungan sekitar kita, itu akan membuat anak juga terlibat. Dan disitulah sebenarnya pembelajaran gitu. Pembelajaran sesungguhnya adalah di saat dia menghadapi problematika kehidupan, kemudian dia bisa menghadapi dan menyelesaikannya, bagaimana dia bersosialisasi, itulah sebenarnya pembelajaran kehidupan yang sejatinya itu begitu gitu. Jadi tidak melulu bahwa pembelajaran itu hanya dengan buku-buku, dengan tugas-tugas yang dilakukan. Pada waktu awal pandemi itu banyak sekali laporan tentang perceraian yang sangat tinggi sekali. Jadi awal pandemi itu banyak banget yang datang gitu ya, yang terjadinya ketidakcocokan dengan pasangan. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini memang sudah ada bibit-bibit ketidakcocokan itu, gitu. Sudah ada sebenarnya ketidaknyamanan antara kedua pasangan. Cuman karena kondisinya keduanya itu bekerja atau salah satunya bekerja, sehingga kalau udah pulang ke rumah itu sudah dalam kondisi yang capek, udah tinggal tidur gitu ya. Potensi masalah ada, tapi cenderung untuk dilupakan atau cenderung untuk ditekan gitu, karena kondisi sudah capek. Suami misalnya sudah capek, pulang sengaja dimalemin gitu, sehingga ya udahlah, datang udah dalam kondisinya capek, udah tinggal tidur. Nah di saat pandemi kan semua kumpul dari pagi lagi gitu ya, kumpul yang bibit-bibit potensi konflik ini akhirnya semakin menguat. Kemudian terjadinya percecokan yang sangat hebat, dan akhirnya waktu pas gelombang pandemi pertama itu banyak sekali yang mengajukan untuk gugatan cerai, baik itu dari suami ataupun dari istri. Tapi kalau bagi pasangan yang cukup kuat hubungan dengan pasangannya gitu ya, dengan suami atau istri, itu cenderung malah justru banyak yang hamil gitu. Jadi banyak sekali kalau yang pandemi itu malah justru banyak hamil gitu. Jadi semua kita mengalami kondisi pandemi ini, hanya dari kita yang berbeda-beda untuk penyikapannya. Ada yang semakin menguatkan hubungan kita dengan pasangan, tapi ada yang justru semakin menjauhkan kita dengan pasangan. Nah, ragam aktivitas atau event yang kita buat kepada anak-anak kita, harapannya adalah bagaimana kita menguatkan hubungan kita dengan anak-anak kita gitu. Jadi jangan hanya karena terbebankan tugas sekolah akhirnya kita semakin menjauh, bahkan
hanya ketemu anak kita gitu ya, komunikasi sama anak kita ya cuman hanya seputar tugas-tugas dan tugas saja. Nah, bagaimana saat ini kan sudah mulai peralihan nih gitu kan, bahkan ada yang sudah masuk sepekan 2 kali, pas sepekan 3 kali gitu ya. Saat peralihan kira-kira bagaimana gitu. Yang pertama, peralihan dari daring menjadi luring atau sudah mulai masuk. Yang pertama adalah bagaimana kita mengkomunikasikan kepada anak kita gitu, bahwa fasilitas HP yang kemarin yang digunakan gitu ya, fasilitas HP atau laptop yang digunakan itu hanya untuk membantu proses belajar daring. Jadi kalau dia sudah masuk, mohon maaf, ada pembatasan lagi gitu ya. Ada yang kita juga harus kita simpan, dia harus juga menahan. Tidak serta-merta kegiatannya itu full lagi dengan HP gitu, atau full lagi dengan laptop gitu. Jadi memang harus sudah mulai kita komunikasikan gitu, bahwa sudah mulai kita kurangi untuk interaksi dengan HP ataupun dengan kondisi laptopnya, karena sudah pembelajaran secara luring atau kegiatan di sekolah. Kemudian apalagi gitu. Oke, berikutnya adalah bagaimana kita menciptakan suasana yang nyaman dan aman gitu. Artinya bahwa kita pastikan anak-anak kita itu sehat saat sekolah. Jangan sampai flu gitu ya, walaupun flu-nya cuma sedikit aja gitu, tapi dia tetap masuk sekolah, jangan sampai gitu. Jadi ya benar-benar anak kita kalau ke sekolah dalam kondisi yang benar-benar fit. Atau dia merasa badannya udah nggak enak nih gitu ya, atau badannya mulai agak meriang sedikit aja gitu ya, udah biarkan dia tetap di rumah gitu. Karena kondisi saat ini, untuk kondisi saat ini ya, kita memang benar-benar harus aware banget, harus peduli sekali gitu. Harus, kalau bukan kita yang peduli siapa lagi gitu. Kalau bukan kitanya yang nahan diri, kemudian siapa lagi? Jadi memang kita sebagai orang tua yang benar-benar pastikan kalau anak kita ke sekolah adalah dalam kondisi yang fit, benar-benar fit. Kita pasti ketahui kan, bagi anak-anak yang SMP ke bawah gitu, itu masih belum vaksin gitu. Ini yang menjadi resiko sekali kalau kita tidak berharap, sekali lagi tidak berharap. Tapi justru inilah bentuk kewaspadaan kita. Kalau dalam kondisi anak tidak sehat, maka tidak izinkan dia untuk berangkat ke sekolah. Ingatkan selalu tentang terkait prokes gitu. Kemudian lakukan evaluasi secara berkala. Bagaimana tadi gitu? Kamu sudah pakai apa? Cuci tangannya gitu ya, pakai sabunnya, kemudian pakai maskernya, itu seperti apa, itu kita evaluasi gitu ya, kita kontrol dan kita evaluasi secara berkala. Kemudian pilih aktivitas luar ruangan. Jadi usahakan kalau anak-anak kita di sekolah itu lebih banyak kegiatan di luar ruangan. Atau kalau dia di dalam ruangan itu dengan kondisi ventilasi udara yang terbuka. Jadi kalau ayah bunda yang menyekolahkan anak Ananda gitu ya di sekolah yang cenderung untuk tertutup gitu, mohon diminta kepada sekolah untuk bisa dibuka jendelanya atau ventilasinya. Dengan begitu itu akan cenderung lebih aman. Dari WHO sendiri disampaikan bahwa dengan kondisi alam terbuka gitu ya, anak-anak berinteraksi di terbuka, kemudian di situ paparan sinar mataharinya juga cukup bebas, kemudian udaranya, kemudian apalagi dengan tumbuhan, tanaman-tanaman yang cukup banyak, itu akan memang tidak aman 100% gitu, tapi meminimalisir gitu, atau mengurangi risiko dengan kondisi COVID yang seperti ini gitu. Minimal kita lakukan seperti itu, sehingga kalau saat ini ayah bunda misalkan apalagi sekarang lagi sudah mulai masuk, dicek dulu gitu ya di sekolahnya gitu. Kalaupun masih mencari sekolah, dicek dulu gitu sekolah yang secara ventilasi udara itu cukup terbuka.
meminimalisir penggunaan AC untuk kegiatan-kegiatan Ananda, walaupun di sekolah cuma hanya 2-3 jam misalkan seperti itu. Nah, inilah bagaimana kita selamat mendampingi Ananda untuk belajar gitu ya, di rumah, kemudian kita dengan berdoa, kita bersyukur dan kita bahagia. Dengan cara apa? Kita coba untuk nikmati semua prosesnya, syukur atas semua kenikmatannya, dan bahagia kita mendampinginya. Dan yang terakhir pastinya adalah doa yang kita panjatkan adalah sebagai senjata kita semuanya gitu. Mohon maaf Ayah Bunda, kalau dari materi ini yang terakhirnya agak macet untuk slideshow-nya, karena begitu ditampilkan tanpa share screen lancar aja gitu ya, tapi begitu di share screen di Zoom kok 2 kali macet-macet gitu. Tapi saya tidak masalah kalau memang nanti akan di share kepada bunda-bunda solehah semua. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Kalau mau didiskusikan silahkan saja.